Masih bersama kami pemirsa dalam One on One dan juga masih bersama kami di studio Mas Febri Diansyah selaku kuasa hukum dari Ibu Putri Chandrawati. Mas Febri, di segmen sebelumnya saya tease, Bu Putri kalau saya lihat dan juga tentunya semua yang melihat persidangan ya, pernyataan di depan majelis hakim ketika majelis hakim melontarkan kronologi kemudian dikonfrontir gitu lebih banyak mengucapkan kata-kata lupa dan juga saya tidak ingat. Kenapa Mas? Lebih banyak tidak tahu sebenarnya. Tidak tahu ya. Lupa, tidak ingat seperti itu ya. Tidak tahu karena memang tidak ada informasi atau yang dilihat secara langsung atau yang didengar secara langsung oleh Bu Putri pada saat kejadian itu. Yang banyak diketahui Bu Putri, kalau kita lihat kronologisnya ya, itu peristiwa yang terjadi di Magelang. Jadi yang diketahui Bu Putri misalnya peristiwa di Magelang ketika di kamar sore itu terjadi dugaan kekerasan seksual. Kemudian ada juga peristiwa ketika perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Kemudian di rumah Saguling apa saja yang terjadi tentu ia jelaskan kan pada saat pemeriksaan sebagai saksi. Meskipun itu di kasus yang lain ya, di terdakwa yang lain. Kemudian perjalanan ke Duren 3. Setelah itu Bu Putri ada di kamar, tidak mengetahui bagaimana interaksi sebelum penembakan dan bagaimana proses penembakan itu terjadi. Dan ketika Bu Putri dibawa keluar rumah Duren 3 dan kembali ke rumah Saguling, sebenarnya kan Bu Putri ditutup matanya, jadi didekap oleh Pak Ferdi Sambo agar tidak melihat korban, karena kan ada darah dan lain-lain pada saat itu. Bu Putri didekap ke dada ya, dan kemudian digiring jalan keluar dan dimintalah Ricky untuk mengantar ke rumah Saguling. Tapi sebelum itu terjadi, Bu Putri nggak tahu apa-apa atau merasakan ada suasana kebatinan gitu antar para ajudan dan juga Ferdi Sambo berubah seperti itu, Mas Febri? Pada tanggal, kalau kita tarik ke belakang ya, pada tanggal 7 sampai 7 dini hari itu nggak ada persoalan sama sekali. Nggak ada perubahan apapun. Bahkan kalau orang-orang menyimak ya, menyimak proses persidangan, orang yang diminta oleh Pak Ferdi Sambo untuk membeli kue sebagai surprise terhadap Bu Putri dalam ulang tahun tersebut adalah Joshua. Artinya apa? Pak Ferdi Sambo masih percaya dan nggak ada problem apa-apa sampai tanggal 7 dini hari tersebut. Dan yang lain juga tidak merasakan apa-apa. Ketegangan baru terjadi ketika Kuat Ma'ruf melihat Joshua turun tangga dari lantai 2 di bagian ujungnya itu, mindik-mindik atau celingukan begitu ya. Dan di keterangan Kuat kemarin sebagai saksi, dia memukul kaca dan kemudian mengejutkan gitu, woi gitu kan. Joshuanya malah kabur, menurut keterangan Kuat seperti itu. Ketika kabur tentu dikejar kan, ada apa? Akhirnya Susi disuruh melihat Bu Putri ke atas. Ketika melihat Bu Putri di atas dalam keadaan setengah pingsan, bahasa saya ya, dan bahasa Susi pada saat itu kan setengah pingsan, ini bukan terminologi medis, tapi Bu Susi dalam keadaan tidak sadarkan diri, tersandar di depan kamar mandi dekat kain kotor pada saat itu. Kondisinya yang seperti disampaikan di persidangan betul. Kekerasan seksual itu? Pasca. Jadi orang nggak ada yang tahu selain Bu Putri dan Joshua apa yang terjadi di kamar. Itu benar. Dan Joshua kan tidak mungkin memberikan keterangan lagi. Jadi hanya ada satu keterangan Bu Putri yang terjadi di kamar. Tapi pasca kejadian di kamar ada 2 saksi yang melihat. Namanya Kuat Ma'ruf dan kemudian Susi. Inilah yang melihat kondisi Bu Putri pada saat itu dalam keadaan lemas, mata tertutup dan bahkan keringat dingin, baju acak-acakan, rambut juga menurut Kuat acak-acakan pada saat itu nggak rapi. Dan ada satu saksi lagi yang sebenarnya juga mengakui ketika Bu Putri sudah dibawa ke dalam kamar karena kondisinya yang tidak sehat itu, dibawa Susi ke dalam kamar. Dan setelah sadar, Bu Putri menelpon Richard. Dan Richard bilang Bu Putri menelpon dalam keadaan menangis, meminta agar Ricky dan Richard segera kembali ke rumah. Jadi beberapa bukti petunjuk itu, ini bukti petunjuk ya, bukan bukti langsung melihat kekerasan seksual, itu sebenarnya confirm. Lalu bagaimana kita bisa membuktikan bahwa
peristiwa di dalam kamar itu memang ada kekerasan seksual. Jadi, kan nggak mungkin kita percaya hanya satu dari keterangan saksi saja. Itu yang makanya juga berubah-ubah di persidangan kalau saya lihat ya. Tadinya pelecehan seksual, kemudian menjadi kekerasan seksual, dan terakhir di persidangan dikatakan itu perkosaan. Yang mana yang benar, Mas? Sebelum saya sampai pada jawaban itu, kembali ke yang tadi, apa yang bisa membuktikan bahwa peristiwa di kamar itu adalah kekerasan seksual? Satu keterangan saksi saja kan nggak cukup. Karena itulah kalau kita mengacu pada Undang-Undang TPKS, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, disebutkan di sana, satu keterangan saksi korban itu perlu dilihat kesesuaiannya dengan bukti lain. Visum untuk otopsi secara fisik. Akan dokter yang punya kemampuan itu, yang punya sertifikasi khusus tentu saja. Atau otopsi psikis. Jadi otopsi pemeriksaan itu kan bisa dilakukan terhadap fisik dan terhadap psikis. Ini yang disebut dengan assessment atau pemeriksaan psikologi forensik. Dan ketika kami diberikan berkas oleh jaksa penuntut umum, kami menerima berkas ini. Ternyata penyidik pada saat itu meminta Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) untuk melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap para tersangka. Bukan hanya Bu Putri ya, terhadap para tersangka termasuk di sana Bu Putri dan juga Pak Ferdy Sambo. Hasilnya, satu, Bu Putri menyampaikan keterangan secara konsisten. Yang kedua, tidak ada indikasi malinggering. Malinggering itu keterangan yang bohong ya. Yang ketiga, keterangan yang disampaikan tersebut berkesesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Ini bahasanya memang agak rumit ya. Intinya keterangan tersebut kredibel. Jadi, dan yang keempat sebenarnya ada rekomendasi agar diperhatikan potensi atau akibat buruk terhadap kondisi kejiwaan atau psikis dari Bu Putri Chandrawati. Nah, tentu kami setelah membaca APSIFOR ini, kami melihat, semakin kuat ada dugaan kekerasan seksual tersebut. Ada trauma juga ya, Mas Febri? Nah, trauma ini kan dampak. Kalau dampak itu terkonfirmasi tidak hanya dari psikologi forensik ini, tapi ketika sebelum ditahan, Bu Putri kan diperiksa psikolog juga. Ada trauma di sana, disebutkan ke kami, kuasa hukum. Kemudian diperiksa juga pada saat ditahan oleh Kejaksaan Agung. Memang ada situasi yang membuat Bu Putri tertekan pasca rangkaian peristiwa itu. Yang juga jadi pertanyaan saya adalah ketika misalnya korban kekerasan seksual atau ya tadi pelecehan atau semua yang mengalami trauma seperti itu, biasanya Mas dalam kasus-kasus yang sudah tidak ingin bertemu langsung dengan pelakunya. Tapi kalau misalnya dalam persidangan dibuka bahwa tadi Richard Eliezer, kemudian juga Ricky Rizal lebih tepatnya, melihat Bu Putri dan juga Yosua pasca kejadian tersebut masuk ke kamar berdua sambil bisik-bisik. Sebenarnya bukan melihat. Bu Putri ketika Ricky datang ke atas, Bu Putri bertanya pada Ricky, mana Joshua? Kemudian Ricky memanggil Joshua ke atas. Kami juga bertanya, ini kenapa Bu setelah situasi yang buruk begitu ya, Ibu memanggil Joshua kembali? Hari itu yang saya pikirkan, karena Pak Ferdy Sambo kan di Jakarta ya. Hari itu yang saya pikirkan adalah bagaimana situasi tenang terlebih dahulu dan kondisi bisa dikendalikan. Karena Bu Putri juga mendengar teriakan kuat dengan Joshua, meskipun dia tidak melihat ya, hanya mendengar ya di bawah kejar-kejaran dan lain-lain. Jangan sampai terjadi sesuatu di Magelang. Apalagi peristiwa ini sampai diketahui oleh pihak lain, itu akan sangat memalukan. Makanya pada saat Joshua dipanggil di dalam di kamar tersebut, pintu terbuka ya, jadi pintunya tidak tertutup dan ada Ricky sebenarnya di luar. Tapi itu confirm di persidangan. Suara Bu Putri itu kan memang kecil banget ya, halus. Dan sebenarnya Ricky juga mendengar dan melihat Joshua pada saat keluar itu dalam keadaan menangis. Jadi pada saat itu ibu bilang, Bu Putri bilang, saya maafkan kamu, tapi kamu harus resign. Jadi agar kondisi malam itu bisa kondusif dan pikiran Bu Putri adalah agar dia bisa pulang ke Jakarta
Besok paginya kan langsung pulang ya, padahal sebenarnya masih ada beberapa kegiatan. Itu memang pulang dadakan ke Jakarta dan kemudian menjelaskan pada Pak Ferdi Sambo. Emang mau cerita ya, Mas? Ya memang, ya pada siapa lagi istri cerita ya harus pada suaminya kan, apalagi kondisi yang sangat berat seperti itu. Jadi biar tapi Bu kondusif. Putri nggak sempat berpikir gitu, kalau misalnya saya cerita sama Pak Ferdi Sambo ini tidak akan, atau ini akan jadi lebih buruk, suami saya akan marah karena istrinya mungkin sebaliknya, dilecehkan. kalau tidak cerita, kalau dia tahu dari orang lain akan lebih marah lagi. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Prinsip di keluarga mereka lebih baik bercerita, meskipun tidak sempat juga terfikirkan dampak yang luar biasa seperti yang kita ketahui saat ini. Gitu kan. Tapi Yosua waktu itu menyetujui ingin resign. Nah, itu tidak ada informasi terkait dengan hal itu. Jadi belum ada konfirmasi mau resign atau tidak. Cuman yang dilihat oleh Ricky, adalah ketika keluar Joshua seperti setelah habis nangis begitu kan, sambil mengusap-ngusap matanya. Itu Ricky yang mengatakan. Artinya apa? Ada sesuatu memang di Magelang. Ada peristiwa di Magelang yang tidak mudah. Dan kalau kami mengatakan dari bukti-bukti tersebut kan ada dugaan kekerasan seksual. Dan bukan hanya pada berkas sebenarnya kita bisa melihat ada dugaan kekerasan seksual itu. Tapi tidak ada visum ya Mas ya? Tidak ada jejak? Sayangnya itu. Karena itu sempat kami tanya, Ibu kenapa nggak visum? Saya malu sekali Mas. Saya tidak ingin hal-hal seperti ini itu kemudian membuat malu keluarga, membuat malu suami saya, dan membuat malu perempuan kan posisinya sangat berat ya pada saat itu. Nah selain berkas, kalau di berkas ya ada 4 bukti dugaan kekerasan seksual. Itu kami melihat lebih jauh. Jadi kita nggak bisa percaya hanya pada satu keterangan ya, itu prinsip dasarnya. Siapapun itu, termasuk orang-orang yang menurut kita bisa dipercaya, tapi kita tetap harus skeptis secara profesional. Makanya kami cek berkas-berkas yang lain. Jadi tadi ada keterangan Bu Putri sebagai saksi korban. Yang kedua ada hasil pemeriksaan apsifor, ini kategorinya bukti surat kalau di hukum acara pidana kita. Yang ketiga ada bukti keterangan ahli. Jadi ada ahli psikolog forensik yang bicara pada saat itu. Dan yang keempat bukti petunjuk tadi, circumstantial evidence. Nah, bicara mengenai saksi ahli Mas Febri, mungkin sekalian dikonfirmasi. Kemarin dalam persidangan kemarin saksi ahli mengatakan tes poligraf Bu Putri menunjukkan angka min 25 yang mana paling berbohong ya. Aku juga koreksi saya kalau saya salah istilah yang digunakan seperti apa. Tanggapan dari Mas Febri gimana? Sebelum kita bicara poligraf tadi, kita bicara soal, saya lanjutin sedikit soal kekerasan seksual. Sebenarnya kalau kita aware ya, Komnas Perempuan pernah bicara bahwa ada dugaan kekerasan seksual. Komnas HAM juga pernah bicara, merekomendasikan agar dugaan kekerasan seksual di Magelang diusut. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang ditemukan dan teridentifikasi sebenarnya. Tapi seolah-olah peristiwa ini ingin dihilangkan. Kenapa saya bilang ingin dihilangkan? Di dakwaan jaksa itu dipenggal dan tidak dicantumkan. Nah terkait dengan poligraf. Poligraf itu banyak perdebatan di ahli hukum, banyak keabsahan penggunaannya sebagai alat bukti. Banyak perdebatan juga di kalangan psikolog. Jadi kalau kita lihat ada yang menerima dengan catatan, ada yang bahkan menolak. Kenapa? Karena poligraf itu tidak mengukur fakta dan kenyataan. Poligraf mengukur kondisi tubuh, keringat, detak jantung, atau indikator-indikator tekanan darah dan lain-lain yang ya banyak hal lah yang dilihat di sana. Dan tes poligraf kalau dulu asalnya kan dari Amerika ya, kemudian digunakan oleh beberapa negara. Tes poligraf itu hanya akan valid kalau yang dites itu melakukan secara sukarela dan dalam keadaan yang tenang. Itu banyak sekali literatur. Mungkinkah seorang korban kekerasan seksual bisa menjelaskan sesuatu terkait dengan peristiwa yang sangat traumatis bagi dia? Bisakah kita mengatakan dia akan berada dalam keadaan tenang? Enggak mungkin. Karena itu kita perlu melihat satu hasil tes ini dengan kesesuaian bukti yang lain. Dan kalau kita lihat
hasil tes lie detector atau poligraf untuk tersangka yang lain, itu sebenarnya kalau kita baca, kalau itu mau diterima semua, itu menguntungkan Pak Ferdi Sambo loh. Contoh, keterangan Ricky. Oke. Kita tahan dulu ya Mas Febri ya, mungkin akan kita gali lebih lanjut karena durasi di segmen 2 ini sudah habis ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, kita masih akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Febri Diansyah dalam segmen berikutnya dalam program One on One. Tetaplah bersama kami.